Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya mobil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai harinya hari Minggu, hari Senin sampai batas waktu hari Selasa. Kalau tanggalnya ya tanggal 7, tanggal 8 sampai batas waktu tanggal 9. Tentunya masih di bulan April 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan deteksikan ya, tetap dari 12 zodiak saya akan mendeteksikan satu persatu dengan tema yaitu fakta yang kamu rasakan. Ya, kira-kira sekali lagi untuk masalah temanya fakta yang kamu rasakan. Nah, biar kalian tidak bingung seperti apakah, ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami sobat ya. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya mengacak luas, saya nggak tahu nama kalian, yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian, tidak yang lain ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah gitu loh. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih karena ini energinya luas, saya nggak tahu nama kalian. Beda lagi sobat, ketika kalian ingin jawaban yang lebih tepat, lebih akurat, ya, ya silakan konsul secara pribadi atau privat ya dengan saya. Karena apa? Karena dengan konsul secara pribadi, saya kan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nah, maka itulah yang bisa saya fokuskan. Akhirnya kalian yang konsul secara pribadi ataupun privat dengan saya akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat, yang lebih akurat ya. Kira-kira di situ letak kuncinya sobat ya. Next sobat ya, setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat setelah Libra. Di sini ada Capricorn. Artinya Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi kartu utama sama kartu konflik. Kita lihat dulu untuk asmara Capricorn dulu 3 hari ke depan. Capricorn, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk Two of Cup. Itu ada sepasang kekasih sedang membawa cup ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Devil. Ini harus berhati-hati, sepasang kekasih di rantai itu ya, belakangnya ada iblis ataupun setan. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Capricorn ya. Ini terbaca jelas ya, awalnya bagus ya. Itu ada suatu keselarasan sama pasangan kalian, ada suatu rasa kebahagiaan, kesenangannya gitu. Entah kenapa tiba-tiba berjalannya seiringnya waktu, asmara yang stabil, yang baik, yang positif, yang pernah kalian rasakan itu tiba-tiba berubah menjadi suatu problem, suatu permasalahan di sini, suatu konflik seperti itu. Mungkin bisa saja di sini awalnya mungkin apa ya istilahnya itu, mungkin ya ini pasangan kalian itu awalnya tidak suka 100% sama kalian, cuman hanya ingin memanfaatkan kalian saja. Ada juga yang seperti itu sih, yang saya tangkap. Jadi tidak sayangnya cintanya itu tidak berdasarkan hati yang tulus, tapi ada maunya di sini. Makanya di sini akhirnya timbul konflik. Itu yang apa istilahnya itu informasi pertama. Nah, informasi kedua di sini bisa saja di sini. Meskipun pasangan kalian tidak memanfaatkan kalian ya, terus kenapa kok kalian terhantam konflik? Ya memang di sini ada suatu tembakan black magic. Bisa saja ini diakibatkan oleh orang-orang yang iri hati melihat mungkin asmara kalian sedang bahagia, sedang harmonis. Itu kan orang iri di sekeliling kalian untuk Capricorn. Makanya dia menembakkan energi black magic sehingga membuat aura kalian tertutup, maka terjadilah timbul konflik. Bisa saja loh seperti itu. Karena di sini tidak bisa dibohongin, tidak bisa dipungkiri. The Devil menggambarkan suatu amarah, situasi memanas, godaan ya, yang membuat kalian kacau, kebingungan, gelisah di sini. Karena asmara kalian sedang bermasalah. Ya, awalnya bagus ya, awalnya bagus. Cuman ya itu tadi loh, seperti yang saya jelaskan sekali lagi, ini awalnya bagus ya. Mungkin kenapa kok tiba-tiba konflik, tiba-tiba kacau? Ya bisa saja pasangan kalian itu hanya memanfaatkan kalian saja, memanfaatkan kebaikan kalian, ada maunya saja, tapi tidak berdasarkan hati. Nah, bisa saja faktornya seperti itu, bisa saja faktornya ketika pasangan kalian ini memang sayangnya cintanya sudah sepenuh hati, tapi kok terhantam konflik ya karena memang di sisi lain ada suatu masalah yang itu di luar logika. Seperti yang barusan saya jelaskan, ada black magic gitu loh di dalam hubungan asmara kalian. Makanya ada konflik, ada kacau, ada memanas. Nah, seperti itu. Oke, nanti kita deteksi ya. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir ya. Capricorn, kartu utama kalian muncul petunjuk The Empress. Ada wanita sedang duduk santai, The Empress. Dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Cup. Itu ada 3 wanita masing-masing sedang membawa cup. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Capricorn ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Muncul The Empress di sini kelihatannya kalau untuk pekerjaan sih masih cukup aman ya. Secara kartu loh ini ya. Masih cukup aman, masih cukup terkendali. Artinya kalian berharap adanya suatu kesuburan, berharap adanya suatu peningkatan di sini. Insya Allah di sini masih terlihat cukup bagus ya, meskipun tidak terlalu naik ya. Ini kelihatannya masih cukup bagus. Kenapa saya mengatakan masih aman? Karena kartu konfirm kalian memberikan petunjuk Three of Cup. Artinya apa? Ada suatu rasa kesenangan, ada suatu rasa kegembiraan. Bisa saja nanti akan ada suatu pertemuan sama relasi kalian, sama teman pekerja kalian. Intinya kalian akan diuntungkan dengan pertemuan itu. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, bisa saja ketika mungkin tidak ada pertemuan, ya katakanlah masih aman lah, tidak terlalu terjadi konflik di sini. Artinya apa yang sedang kalian inginkan itu insya Allah akan tercapai, secara target itu bisa tercapai. Nah, seperti itu ya, ada keberuntungannya di faktor pekerjaan ataupun karir. Oke, lanjut dulu di keuangan ataupun kerezekian ya. Capricorn, kartu utama kalian muncul petunjuk 5 tongkat, 5 of Wands, 5 tongkat saling menyerang itu ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Wands, tangan keluar dari awan memegang tongkat, tapi tongkatnya ini ada daunnya. Ini kalau saya tangkap dari sahabat Capricorn tentang pekerjaan, tentang keuangan atau rezeki ya. Di sini kelihatannya saya menangkap memang berat ya untuk masalah kerezekian ataupun keuangan di sahabat Capricorn. Banyak hambatan, banyak sendatan ya. Ketika mendapatkan keuangan itu pun kecil. Apakah tidak ada rezeki? Ada, cuman kecil di sini. Ketika kalian mendapatkan besar pun itu cepat habis juga. Kebutuhan kalian juga besar di sini. Nah, gitu loh. Makanya di sini dilambangkan konflik, artinya ya bukan berarti saling memukul, tidak, bukan berarti fisik, tidak. Tapi ya ada kesulitan-kesulitan, ada problem yang memang membuat kalian itu
sehingga kacau di sini, sehingga kebingungan. Bisa juga ini yang berhubungan dengan hutang piutang. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Nah, di sini muncul petunjuk S01 gitu. Jadi jangan khawatir ya ketika mungkin kalian dihadapkan mungkin keuangan kalian itu masih seret ya, masih belum bisa stabil, apa yang kalian inginkan itu masih belum bisa kalian rasakan tentang hal keuangan. Jangan panik, jangan bingung. Di sini muncul S01 ya, artinya itu akan bisa kalian netral ya, dalam arti itu akan bisa kalian cegah lah. Asalkan kalian satu harus mempunyai ide ataupun solusi gitu loh. Harus mempunyai ide-ide kreatif ataupun solusi kayak bagaimana lah agar kalian dapat sebuah pemasukan kembali, agar mendapatkan sebuah kelancaran rezeki kembali. Intinya kalian di sini harus bisa mengolah pemikiran kalian, sobat. Jangan ketika kalian memang merasakan kesulitan terus kalian malas untuk berpikir, malas untuk berjuang, kalian down. Ya jangan seperti itu. Nanti semakin semakin ke arah situ semakin terpuruk kalian. Makanya cepat bangkit ya. Ciptakan ide solusi, pemikiran kalian harus bisa kalian mainkan di sini. Ketika sudah menemukan solusi, oh solusinya seperti ini agar keuangan, agar saya dapat uang, agar bisa stabil, agar bisa lancar, ya segera jalankan. Nah, ini karena juga akan ada suatu tanda-tanda bagus juga dari semesta, akan dihantam rezeki. Asalkan kalian mau menjemput rezeki, tidak malas di sini. Nah, seperti itu sobat ya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, alhamdulillah setelah saya deteksi secara penerawangan, fakta yang kamu rasakan ya untuk Capricorn khususnya asmara di garis ke depan. Di sini kelihatannya apa ya, bisa dikatakan banyak masalah ya ini Capricorn. Ini komunitas terbesar lah. Ya. Ini komunitas terbesar ini. Kalian akan dihantam masalah di sini. Ya, kalian harus bersiap-siap saja lah ataupun waspada boleh. Bisa saja nanti di garis ke depan ada konflik loh ini. Nah, seperti itu. Harap waspada ya. Kalau bisa dinetral karena kalian tertembak di faktor asmara. Ketika itu dibiarkan, sering saya mengatakan tertembak di satu titik misalkan asmara. Terus pekerjaan, keuangan, kesehatan dan lain-lain itu masih bagus, masih stabil. Ketika kalian biarkan, itu juga tidak menutup kemungkinan semua akan terkontaminasi. Akan ada masalah juga nantinya. Karena imbasnya memang seperti itu. Ketika orang kita tertutup, di banyak hal kita selalu menemukan kesulitan, kebuntuan, kenegatifan yang ada. Seperti itu. Segera dinetral ya biar bagus. Ini komunitas terbesar ini kelihatannya nanti mengalami sebuah kesulitan di sini. Ya, ada problem kalian. Ini menunjukkan asmara Capricorn ini sedang goyah. Tapi untuk komunitas terkecil insya Allah di sini masih cukup aman lah, masih cukup stabil. Ya, tinggal kalian sendiri yang meresonetkan. Kalian masih aman atau masih terhantam masalah. Ketika masih terhantam masalah sampai di 3 hari ke depan pun belum selesai, ya itu fix. Memang ada suatu tembakan berikutnya. Tidak bisa dipungkiri sobat, tidak bisa dibohongi. Mungkin ketika kalian menyangkal masa sih seperti itu ya, nanti kalian akan merasakan sendiri bahwa benar-benar di asmara kalian itu sedang berkonflik, sedang memanas. Seperti itu ya. Lanjut, kalau untuk masalah pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi secara penerawangan ini masih cukup aman. Saya rasa ini semua sahabat Capricorn ya, komunitas terbesar ini cukup diamankan, cukup diuntungkan, bahkan mungkin akan ada suatu tanda-tanda bagus, kabar berita yang baik tentang pekerjaan kalian. Dan itu juga akan menghasilkan uang kan, tentunya seperti itu. Mantap ya. Nah, lanjut untuk di faktor keuangan ataupun kerezekian ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan ini untuk sahabat Capricorn ya. Fakta yang kamu rasakan di sini. Ini bisa saja di sini 50-50. 50% 50%, yang 50% bisa saja kalian terhantam masalah, mungkin kalian maaf, maksud saya begini. Yang 50% itu bisa saja kalian akan diuntungkan, akan dapat rezeki karena apa? Mungkin sudah kalian selesaikan masalah kalian. Mungkin dengan ada suatu penetralan, adanya suatu pendekatan-pendekatan. Nah, itu yang saya maksud, yang 50% akan bagus. Akan dihantam sebuah keuangan yang masuk. Entah besar entah kecil syukuri. Nah, yang 50% satunya lagi sobat, ini stuck. Kalian masih bermasalah di sini. Masih kesulitan di sini. Kalau dapat uang pun cepat habis. Dapat uang pun sudah ada istilahnya itu nanti buat bayar ini, buat bayar ini, buat bayar ini habis. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya di netral biar
biar bagus. Ya kalau kalian masuk di 50% yang bagus. Tetapi nyatanya jika kalian merasakan masuk 50% yang kurang bagus, artinya kalian merasakan, oh ya memang rezeki saya beda sama dulu ataupun kemarin. Sekarang banyak sendatan, banyak hambatan. Kalau dapat uang pun kecil, kalau dapat uang pun cepat habis. Artinya kalian ya kalau maaf ya, artinya apa? Artinya kalian harus di netral gitu loh. Karena sudah jelas kalian masuk 50% yang kurang baik. Seperti itu sobat ya. Jadi saya rasa cukup jelas ini 50-50. Ya, makanya saya tadi barusan sekali lagi saya ingatkan ya, itu loh. Ketika kalian merasakan memang terpuruk, sobat, itu loh. Berarti kalian masuk 50% yang kurang baik. Tinggal kalian sendiri yang merasakan. Artinya harus di netral ya di situ. Oke ya, untuk sahabat Capricorn ya, bisa dikatakan tetap ya pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Tetap percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang meresonetkan. Saya kan nggak tahu nama kalian, energinya saya tarik mengacak, nggak tahu itu energinya siapa yang masuk, tinggal kalian sendiri yang meresonetkan. Seperti itu ya. Nah di segmen terakhir sobat, sering saya selalu berpesan ketika kalian dalam masalah, kalian sudah menyadari merasakan ini kok di luar logika, jangan dibiarkan. Ketika kalian biarkan ini akan menjadikan konflik berkepanjangan sobat, sampai akhirnya kalian nanti takutnya titik terendah, titik nol. Maka yang rugi, yang susah ya kalian sendiri. Nah, makanya segera perbaiki sebelum kalian berada di titik nol, titik kesulitan. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi ini kan di luar logika mudah. Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, segera lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya kepositifan, kerezekian. Ini akan lancar masuk sobat. Perbaikan-perbaikan itu akan lancar masuk lah. Karena apa? Dinding penghalang kita sudah hancur, sudah sirna. Sebab apa? Sebab aura kita sudah terbuka. Nah, seperti itu ya. Karena jelas sobat ya, nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis. Tidak akan pernah bisa ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, minimal ada perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, itu terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berusaha keras untuk mengubah nasib itu sendiri agar lebih baik. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Capricorn, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk semua sahabat Capricorn, harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.